Rian, seorang TKI dari Indonesia yang bekerja sebagai cleaning service di sebuah perusahaan besar di New York, tak pernah menyangka hidupnya berubah total hanya dalam satu malam. Ketika tanpa sengaja ia menyelamatkan nyawa seorang pria tua dari perampokan di gang sepi, ia tidak tahu bahwa pria itu adalah Albert Morgan, pemilik perusahaan tempat ia bekerja, seorang miliarder terpandang yang terkenal dingin dan selektif. Dalam kondisi sekarat, Albert bersumpah akan membalas kebaikan Rian. Tapi bukan dengan uang, melainkan dengan sesuatu yang jauh lebih besar, menjadikannya menantu dengan menjodohkannya pada putri semata wayangnya, Catherine Morgan, seorang wanita bule cantik, sukses, dan arogan. Bagi Catherine, perjodohan itu adalah penghinaan. Tapi bagi Albert, itu adalah satu-satunya cara untuk menyerahkan hartanya kepada orang yang benar-benar bisa dipercaya. Awalnya penuh konflik dan penolakan. Namun kedekatan yang terpaksa perlahan berubah menjadi perasaan yang tak bisa dikendalikan. Tapi apakah cinta akan bertahan saat status sosial, rahasia keluarga, dan dendam lama mulai mengancam segalanya? Hujan deras mengguyur kawasan elit Sudirman, Jakarta, malam itu. Rian, seorang pria muda asal Jawa Tengah, baru saja selesai bekerja membersihkan kantor cabang Morgan Group, perusahaan multinasional asal Amerika yang membuka cabangnya di Indonesia. Dengan mantel tipis yang sudah sobek di beberapa bagian, ia mendorong sepeda tuanya menyusuri trotoar yang licin, mencoba menembus derasnya hujan. Hari itu berat. Atasan Rian memarahinya karena ada noda di kaca ruang rapat yang katanya masih membekas. Gaji bulanan yang tak seberapa nyaris habis untuk biaya kontrakan dan kiriman ke kampung. Tapi Rian tetap tersenyum. Seperti biasa, ia tak pernah meminta lebih dari hidup. Selama bisa makan, tidur, dan membahagiakan ibunya di desa, itu sudah cukup. Namun malam itu, segalanya berubah. Saat melintasi gang sempit dekat jembatan penyeberangan, ia melihat dua orang bertopeng memukuli seorang pria tua yang tubuhnya sudah berlumuran darah. Pria itu berusaha melindungi tas kerjanya, tapi para perampok tak peduli. Mereka menendangnya berulang kali. Rian ragu sejenak, tubuhnya gemetar. Tapi begitu mendengar rintihan si pria tua, ia tak bisa tinggal diam. Ia mengambil batu di pinggir jalan dan melemparnya ke arah salah satu perampok. "Hei, lepasin dia!" teriak Rian. Para perampok kaget. Lalu salah satunya langsung menyerang Rian. Perkelahian singkat terjadi. Meski tubuh Rian kalah besar, semangatnya membara. Ia sempat ditinju 2 kali, tapi berhasil merebut tongkat dari tangan perampok lainnya dan memukul balik. Suara sirine patroli mulai terdengar. Para perampok kabur, meninggalkan pria tua itu yang kini tergeletak tak sadarkan diri. Rian segera menghampiri korban dan memeriksa nadinya. Masih hidup, meski lemah. Dengan susah payah, ia mengangkat tubuh pria itu ke ojek online yang kebetulan melintas dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Tak lama, rumah sakit mendadak ramai. Pria tua itu ternyata bukan orang sembarangan. 2 hari kemudian, nama Rian tersebar di media sosial. Foto wajahnya yang lusuh dan sederhana menghiasi beranda berita online. Judulnya, Cleaning Service Selamatkan Nyawa Pendiri Morgan Group Asia. Rian gelisah. Ia tak menyangka hanya karena ikut menolong, hidupnya jadi sorotan. Hari ketiga, 2 mobil mewah berhenti di depan kosannya. 2 pria bersetelan rapi turun, mengetuk pintu kontrakan kecilnya. Wajah mereka serius. "Apakah Anda Rian?" tanya salah satu dari mereka. "Iya, saya Rian. Pak Albert Morgan ingin bertemu Anda secara pribadi. Beliau ingin menyampaikan sesuatu." Setibanya di rumah sakit mewah yang dijaga ketat, Rian dipersilakan masuk ke ruang VIP. Di sana, pria tua yang diselamatkannya sedang duduk di kursi roda, tampak lebih segar tapi masih lemah. "Rian," suara Albert berat, tapi hangat. "Terima kasih. Tanpa kamu, mungkin aku sudah jadi berita duka." Rian hanya tersenyum canggung. "Saya cuma bantu, Pak." Albert menatapnya lama. "Aku pernah hidup miskin, anak muda. Tapi aku tak pernah melihat keberanian sebesar ini di antara orang kaya sekalipun." Rian tertunduk. Ia merasa tak layak dipuji.
Lalu kalimat mengejutkan keluar dari mulut Albert. Sebagai tanda terima kasihku, aku ingin kau menikah dengan anakku, Catherine. Ryan mengangkat kepala, mengira ia salah dengar. Maaf, Pak, menikah. Dengan siapa? Putriku. Dia belum tahu. Tapi aku sudah putuskan. Aku ingin punya menantu yang berhati emas, bukan hanya dompet tebal. Ryan tak bisa bicara. Tenggorokannya tercekat. Ia datang ke Jakarta hanya untuk bekerja, bukan untuk menikah dengan anak miliarder. Hari-hari berikutnya Ryan dijemput mobil perusahaan, dibawa makan ke restoran mewah, bahkan diberi pakaian baru. Tapi ia tak pernah merasa nyaman. Ia tahu dunia mereka berbeda. Sampai suatu hari, ia akhirnya bertemu langsung dengan Catherine Morgan. Perempuan berambut pirang itu masuk ke ruangan dengan langkah tegap. Wajahnya cantik, tapi dingin. Tatapannya menusuk seperti pisau. Jadi, kamu yang menyelamatkan ayahku, katanya dalam bahasa Indonesia yang fasih. Iya, Bu, jawab Ryan gugup. Dan sekarang kamu pikir pantas jadi calon suamiku? Ryan terdiam. Ia ingin menolak, tapi tak bisa menghina niat baik ayah Catherine. Ia hanya menggeleng pelan. Aku gak pernah minta ini, Bu. Saya cuma kerja, gak pernah minta imbalan. Catherine menyeringai sinis. Bagus, jadi kita sepakat. Kamu pergi dari hidup kami. Berapa uang yang kamu mau? 10 juta? 100 juta? Ryan menatapnya lurus. Maaf, Bu, tapi harga diri saya gak bisa dibayar. Catherine terdiam. Tak menyangka jawaban sejujur itu keluar dari mulut seorang tukang pel. Saat keluar dari ruangan itu, Ryan tahu hidupnya tak akan sama lagi. Ia tak tahu apakah keputusannya benar, tapi satu hal pasti, ia telah membuka pintu menuju kisah yang tak pernah ia bayangkan. Keesokan harinya setelah pertemuannya dengan Catherine, Ryan kembali ke tempat kerja seperti biasa. Meski pikirannya masih dipenuhi wajah dan ucapan tajam gadis bule itu, ia memilih untuk kembali fokus pada hidupnya yang nyata, mengepel lantai, membersihkan toilet, dan menyapa rekan kerja yang selalu mengabaikannya. Namun suasana kantor berubah. Teman-teman kerja yang dulu tak pernah menoleh kini mulai memperhatikannya. Ada yang tiba-tiba ramah, ada pula yang pura-pura bertanya kabar, padahal jelas-jelas ingin tahu gosip. Ryan, bener ya kamu dekat sama bos besar itu? Tanya salah satu cleaning service senior dengan nada menggoda. Ah, biasa aja, Bu Sari. Saya cuma nolongin waktu itu, jawab Ryan sambil tersenyum kaku. Namun belum sempat dia kembali ke lantai berikutnya, satpam kantor menghampirinya. Mas Ryan, diminta naik ke lantai 25. Pak Raymond nungguin. Raymond adalah kepala cabang Morgan Group Indonesia. Ryan bingung, tapi menurut. Ia masuk lift dengan gugup. Belum pernah sekalipun ia menginjakan kaki di lantai itu. Lantai eksekutif dengan marmer mengkilap dan aroma ruangan yang wangi. Sesampainya di sana, ia disambut dengan senyum hangat Raymond. Ryan, duduklah. Bapak Albert kirim kabar dari rumah sakit. Katanya ingin kamu menemaninya hari ini. Maksudnya, saya ke rumah sakit lagi, Pak? Betul, mobil sudah disiapkan. Dan satu lagi, Raymond menyerahkan satu map berisi surat resmi. Ini surat keputusan darurat dari pusat. Kamu diangkat sebagai asisten kehormatan chairman selama masa pemulihan Pak Albert. Gajimu dinaikkan. Semua kebutuhan akan ditanggung perusahaan. Ryan hanya bisa mematung. Asisten kehormatan? Dirinya? Ia ingin menolak, tapi suara dalam hati kecilnya berkata, mungkin inilah jalan rezeki yang Tuhan berikan, bukan untuk menjadi kaya, tapi untuk membalas kebaikan orang yang ia selamatkan. Di rumah sakit, Albert tampak jauh lebih sehat. Ia duduk di kursi roda, mengenakan kemeja biru muda, dan tersenyum saat Ryan masuk. Anak muda, akhirnya kamu datang juga. Sudah siap ikut menemaniku sepanjang hari ini? Ujarnya sambil menyodorkan tangan. Ryan menjabat tangan itu dengan hormat. Saya siap, Pak, tapi saya masih belum ngerti. Kenapa saya? Albert menatapnya serius.
Karena kamu langka, Rian. Orang yang bertindak tanpa pamrih. Aku sudah keliling dunia, punya perusahaan di 5 negara, tapi belum pernah bertemu orang seperti kamu. Rian hanya tersenyum malu. Dan satu lagi, lanjut Albert. Kali ini nadanya lebih berat. Aku tahu kamu belum sepenuhnya percaya, tapi niatku menjodohkanmu dengan anakku bukan main-main. Ini bukan soal cinta, Rian. Ini soal mewariskan apa yang aku bangun ke orang yang layak. Pak, saya orang biasa. Saya gak bisa hidup di dunia kalian, ucap Rian jujur. Albert mengangguk pelan. Justru karena kamu orang biasa, aku yakin kamu gak akan dikendalikan uang. Anakku butuh seseorang seperti kamu. Tiba-tiba suasana hening. Albert menatap keluar jendela dengan mata yang terlihat sendu. Aku tak tahu berapa lama lagi aku bisa hidup. Rian, jantungku sudah lemah. Dokter bilang mungkin hitungan bulan. Karena itu, aku ingin memastikan sebelum aku pergi, aku tinggalkan warisan pada orang yang tepat. Namamu akan kukirim ke surga kalau perlu. Rian terdiam. Baru sekarang ia mengerti mengapa pria ini begitu serius soal perjodohan itu. Bukan semata-mata karena rasa terima kasih, tapi karena rasa takut kehilangan dan keinginan menebus sesuatu di masa lalunya. Sementara itu, di rumah mewah keluarga Morgan yang terletak di kawasan elit Pondok Indah, Catherine duduk di teras belakang sambil membaca dokumen. Raut wajahnya masih marah dan kecewa. Ibunya yang sudah lama meninggal membuat hubungan Catherine dengan ayahnya tak pernah benar-benar akrab. Ia dibesarkan di luar negeri, hidup dengan standar tinggi, dan terbiasa berhubungan dengan pria-pria yang setara secara status. Tapi kini, ayahnya malah menjodohkannya dengan seorang cleaning service. Catherine, kamu harus mengerti, ujar Raymond saat datang menemuinya. Ayahmu ingin yang terbaik. Yang terbaik? Apa dia pikir aku boneka bisa disuruh nikah sama siapa saja? Sahutnya tajam. Raymond hanya tersenyum tipis. Kadang kita perlu menurunkan ego untuk melihat siapa yang benar-benar tulus. Mungkin ini bukan soal jodoh, tapi soal pelajaran hidup. Rian bukan pria bodoh. Dia hanya lahir dari tempat yang tak kamu kenal. Catherine mendengus. Tapi jauh di dalam hatinya, ada perasaan aneh. Rian tak minta ini semua, itu jelas. Dan kata-katanya waktu itu masih terngiang. Harga diri saya gak bisa dibayar. Tidak ada pria yang pernah berkata seperti itu padanya. Biasanya mereka tunduk, berpura-pura sopan, atau menjilat. Tapi Rian berbeda. Sore harinya, Rian diantar kembali ke kontrakan dengan mobil kantor. Di tangannya ada satu kotak kecil berisi pakaian baru, serta amplop berisi uang transport yang sebenarnya terlalu besar. Tapi ia hanya menaruhnya di meja dan duduk di ranjang kayu miliknya. Ia memandang langit-langit kamar. Apa aku benar-benar cocok berada di tengah dunia orang kaya seperti ini? Gumamnya. Tak lama, handphonenya berdering. Nomor tak dikenal. Halo? Ini Catherine Morgan. Rian langsung berdiri. Panik. Iya, Bu. Ada apa ya? Aku ingin bicara. Tapi bukan di kantor, bukan di rumah sakit, dan bukan di rumahku. Di mana, Bu? Besok jam 10 pagi. Taman Menteng. Sendiri. Klik. Telepon ditutup. Rian hanya bisa menatap layar ponsel dengan rasa bingung yang tak bisa ia jelaskan. Ini bukan sekadar permintaan bertemu biasa. Ini seperti ujian yang akan menentukan masa depannya. Pagi itu, langit Jakarta cerah. Rian bangun lebih awal dari biasanya, mandi dan mengenakan pakaian terbaik yang ia miliki. Kemeja putih bersih dan celana hitam sederhana, hadiah dari tim kantor sehari sebelumnya. Ia berangkat lebih awal dengan motor pinjaman milik tetangga kos, mengarah ke Taman Menteng, tempat pertemuannya dengan Catherine. Sepanjang jalan, pikirannya dipenuhi tanda tanya. Kenapa Catherine ingin bertemu secara pribadi? Apa dia masih marah? Apa dia akan mengusir Rian lagi? Sesampainya di taman, Rian memarkir motornya dan berjalan menyusuri trotoar. Matanya menelusuri bangku-bangku taman. Di salah satu bangku, duduklah seorang wanita berambut pirang dengan kacamata hitam,
mengenakan setelan kasual elegan, tetap terlihat seperti orang penting, meski tanpa formalitas. Itu Catherine. Ia tidak tersenyum, tidak melambai. Ryan mendekat dengan pelan. "Permisi, Bu, saya bukan ibu kamu. Duduk." Potongnya dingin, tanpa menoleh. Ryan duduk perlahan. Jarak mereka sekitar 1 meter. Suasana canggung. Catherine melepaskan kacamata hitamnya. Tatapan matanya tajam, nyaris menusuk. "Aku ingin tahu, kenapa kamu gak ambil uang itu waktu aku tawarkan?" Ryan diam beberapa detik, lalu berkata pelan, "Karena saya gak nolongin ayah Anda demi uang." "Lalu demi apa?" "Supaya jadi menantu miliarder." Ryan menggeleng. "Saya gak pernah minta dijodohkan, Bu. Saya bahkan ingin semua ini selesai secepatnya." Catherine mengernyit. Ia tak menyangka jawabannya sejujur itu. "Kamu pikir kamu lebih baik dari pria-pria yang selama ini dekat denganku?" Tanyanya lagi, kali ini lebih sinis. "Saya gak lebih baik dari siapa-siapa," ujar Ryan datar. "Saya cuma berusaha jadi orang baik. Itu aja." Hening sejenak. Catherine membuang pandangan ke air mancur di depan mereka. "Ayahku." Dia pria keras kepala. Sekali membuat keputusan, tak bisa diubah. "Aku sudah pernah mencoba. Percuma." Ryan mengangguk pelan. "Saya tahu, Bu. Tapi kalaupun saya harus ikut semua ini, saya gak akan paksa Anda untuk suka sama saya. Saya cuma akan hormati keputusan orang tua Anda." Catherine mengangkat alis. "Dan kalau aku tetap menolak?" "Gak apa-apa. Saya akan tetap jadi diri saya sendiri. Paling-paling, saya kembali ngepel lantai. Saya gak malu." Perkataan itu membuat Catherine terdiam. Ada jeda panjang. Lalu perlahan, ia berkata lirih, nyaris tak terdengar, "Kamu bukan seperti yang kupikirkan, Ryan." Ryan menatapnya. "Maksudnya?" "Selama ini, aku dikelilingi pria-pria bermulut manis, penuh janji, penuh drama. Tapi kamu datang seperti batu." Aku diam, tapi keras kepala. Ryan tertawa kecil. "Saya emang keras kepala, Bu," kata ibu saya. "Itu warisan dari almarhum bapak." Catherine ikut tersenyum. Pertama kalinya. Senyum tipis, tapi cukup membuat Ryan tahu bahwa ia tidak sepenuhnya dibenci. Lalu ia berdiri. "Aku gak janji apa-apa. Tapi kalau kamu memang tetap di sini, kamu akan masuk ke hidupku. Dan percayalah, hidupku tidak manis." "Saya gak butuh yang manis, Bu," kata Ryan sambil berdiri juga. "Saya cuma butuh yang jujur." Catherine menatapnya sejenak, lalu melangkah pergi tanpa berkata lagi. Ryan tetap berdiri di tempat, menatap punggung wanita itu yang semakin menjauh. Tak tahu bahwa pertemuan singkat barusan telah membuka celah kecil di tembok dingin hati seorang wanita yang selama ini dikenal sebagai si Ratu Es. Sejak pertemuan di Taman Menteng, ada sesuatu yang berubah, bukan hanya di hati Catherine, tapi juga di mata orang-orang sekitar. Ryan bukan lagi sekadar cleaning service. Ia kini dijemput setiap pagi dengan mobil perusahaan. Duduk di ruang VIP mendampingi Pak Albert yang masih menjalani pemulihan, dan perlahan mulai akrab dengan lingkungan para eksekutif. Tapi Ryan tidak pernah melupakan siapa dirinya. Ia tetap menyapa sopan petugas keamanan, ikut bantu bersih-bersih saat staf kebersihan kewalahan, dan selalu makan siang di kantin bawah, bukan di ruang makan direktur. Itulah yang justru membuat orang-orang semakin memperhatikannya, termasuk Catherine. Semenjak pertemuan mereka, Catherine mulai memperhatikan Ryan diam-diam. Ia melihat bagaimana pria itu tetap rendah hati meski posisinya mulai diistimewakan. Bahkan, beberapa kali ia melihat Ryan menolak perlakuan khusus dan tetap mengambil tugas-tugas kecil seperti membantu mendorong kursi roda ayahnya, atau sekadar membuatkan teh untuk sekretaris. Suatu sore, saat mereka bertemu di ruang tunggu rumah sakit, Catherine sengaja datang lebih awal. Ia melihat Ryan duduk membaca buku tipis berjudul Cara Bicara Bahasa Inggris dalam Dunia Kerja. Ia tampak serius, mengulang-ulang kalimat di dalam hati. Catherine mendekat,
Belajar bahasa Inggris? Tanyanya sambil duduk di samping Rian. Rian agak kaget. Ia tak menyangka Catherine akan menyapanya lebih dulu. Iya, Bu. Biar kalau ngobrol sama tim pusat gak kaku. Catherine melirik bukunya. Kamu salah ambil buku. Yang itu lebih cocok buat pelayan hotel. Rian tertawa kecil. Saya emang dulunya kerja di penginapan kecil, Bu. Mungkin itu sebabnya cocok. Catherine tersenyum. Tapi kali ini senyumnya tidak sinis. Tulus. Kamu tahu, aku benci semua ini waktu awal. Perjodohan. Kamu, ayahku yang keras kepala. Rian menatapnya. Sekarang, aku masih benci, jawabnya cepat. Lalu tertawa. Tapi mungkin, tidak sebanyak kemarin. Mereka sama-sama tertawa. Untuk pertama kalinya, mereka duduk berdampingan tanpa tekanan, tanpa paksaan. Dan hari itu menjadi awal dari pertemuan-pertemuan kecil yang semakin sering terjadi. Hari-hari berikutnya, Albert yang menyadari perubahan sikap putrinya mulai tersenyum penuh harapan. Ia tak memaksa apapun, tapi ia tahu betul, cinta tak selalu datang karena harta, kadang datang karena rasa nyaman yang tumbuh pelan-pelan. Suatu hari, ia meminta Rian menemani Catherine ke acara amal yang diselenggarakan Morgan Group di kawasan Puncak. Acara itu dihadiri oleh anak-anak panti asuhan dan para pejabat lokal. Rian merasa gugup. Saya harus pakai jas, Pak? Tanyanya pada Raymond. Jas sudah disiapkan. Kamu tinggal pakai dan senyum. Ketika tiba di lokasi, Catherine sudah menunggu di mobil mewah. Ia mengenakan dress biru muda yang sederhana tapi elegan. Rambutnya disanggul rapi, dan wajahnya tanpa makeup tebal, berbeda dari biasanya. Naiklah, jangan bengong, katanya membuka pintu. Sepanjang perjalanan ke tempat acara, mereka saling melempar obrolan ringan. Tentang jalanan yang macet, makanan favorit, sampai cerita lucu saat Rian pertama kali ke Jakarta dan nyasar 2 jam karena salah naik bus Transjakarta. Catherine tertawa terbahak-bahak. Kamu ini, kayak karakter film komedi. Rian tersenyum. Saya gak bisa jadi pangeran, Bu. Tapi kalau ibu butuh orang yang bikin ketawa, saya bisa. Catherine terdiam beberapa detik sebelum menjawab pelan. Kadang, itu yang aku butuhkan. Saat acara dimulai, Rian berdiri di samping Catherine seperti pengawal pribadi. Beberapa tamu menatap heran, apalagi saat Catherine secara terbuka memperkenalkannya pada tamu penting sebagai teman dekat keluarga Morgan. Beberapa rekan bisnis Catherine yang mengetahui status Rian mulai bergosip pelan. Itu calon suaminya? Bisik salah satu tamu. Masa anak miliarder nikah sama TKI? Tapi Catherine tak peduli. Ia menggandeng tangan Rian saat mengantar bantuan untuk anak-anak panti, bahkan memintanya berbicara mewakili keluarga Morgan. Rian menolak halus. Saya gak bisa, Bu. Saya gugup. Catherine menatapnya. Kamu punya hati yang jujur. Itu lebih penting dari mulut yang lancar. Rian akhirnya berdiri di depan puluhan orang, menggenggam mikrofon dengan tangan gemetar. Saya bukan siapa-siapa. Saya cuma orang biasa yang diberi kesempatan luar biasa. Saya gak tahu apa saya pantas berdiri di sini. Tapi saya percaya, kebaikan itu gak lihat status, gak lihat jabatan. Cukup mulai dari niat, dan satu langkah keberanian. Semua orang bertepuk tangan. Bahkan Albert yang menonton lewat video call tersenyum bangga. Catherine pun menatap Rian dengan cara yang berbeda. Ada binar baru di matanya. Bukan sekadar hormat, tapi kekaguman. Malam itu, saat kembali ke penginapan, mereka duduk di balkon menghadap hutan pinus. Angin dingin berembus pelan. Catherine memeluk tubuhnya. Dingin juga ya? Rian membuka jaketnya. Mau pakai ini, Bu? Catherine mengangguk. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa. Saya biasa tidur di lantai. Udara dingin udah sahabat lama. Mereka tertawa lagi, tapi kali ini tak ada jeda canggung. Lalu hening. Catherine menatap Rian lama. Kamu pernah pacaran? Rian terkejut. Pernah. Sekali. Tapi udah lama.
Kenapa putus? Dia pilih orang lain, yang lebih punya masa depan katanya. Catherine mengangguk pelan. Aku juga pernah pacaran, tapi semuanya berakhir karena mereka gak bisa bedakan aku dan hartaku. Ryan menatapnya. Saya beda. Catherine tersenyum. Iya, kamu beda. Dan di detik itu, untuk pertama kalinya, mereka merasa tidak sedang hidup di dua dunia yang berbeda. Mereka adalah dua orang yang sama-sama pernah kecewa. Sama-sama pernah diremehkan. Sama-sama sedang mencari satu hal. Pagi itu, suasana rumah sakit Morgenker tampak lebih sibuk dari biasanya. Pak Albert, yang kesehatannya mulai membaik, tengah bersiap pulang dan direncanakan akan menghadiri pesta keluarga besar Morgan yang akan digelar di hotel mewah bintang 5 di Jakarta malam nanti. Di ruangannya, ia duduk bersama Catherine dan Ryan. Kalian harus datang malam ini. Semua keluarga besar akan hadir. Aku ingin mengenalkan Ryan secara resmi, ujar Albert mantap. Catherine menoleh ke Ryan. Kamu yakin siap? Ryan menelan ludah pelan. Ia belum pernah datang ke pesta mewah seumur hidupnya, apalagi sebagai calon menantu keluarga miliarder. Saya akan coba, Bu. Albert tersenyum lebar. Bagus, pakai jas yang sudah saya siapkan. Kamu akan terlihat seperti pria Amerika Selatan, ganteng dan tegas. Ryan hanya tertawa kecil sambil menunduk. Menjelang sore, Ryan berdiri di depan cermin di kamar hotel tempat ia disiapkan. Ia mengenakan jas hitam elegan, dasi kupu-kupu, dan sepatu kulit mengilap. Penampilannya jauh dari Ryan yang biasa, tapi wajahnya tetap canggung. Di sisi lain, Catherine tampil memukau dengan gaun merah marun berpotongan sederhana tapi sangat anggun. Rambutnya digerai, dan make-up-nya ringan namun menonjolkan kecantikannya. Ketika Catherine melihat Ryan keluar dari kamar, ia sempat terdiam sejenak. Kamu kelihatan beda, katanya. Ryan salah tingkah. Beda jelek atau beda kayak badut, Bu? Catherine tertawa pelan. Beda, kayak orang penting. Mereka pun turun bersama ke ballroom hotel. Musik klasik mengalun pelan. Tamu-tamu penting, sebagian besar berdarah Amerika dan Eropa, sudah berkumpul. Beberapa dari mereka adalah sepupu Catherine, paman dari pihak ibunya, dan kolega bisnis sang ayah. Begitu mereka berdua masuk, beberapa kepala langsung menoleh. Beberapa orang berbisik pelan, dan tidak sedikit yang menatap sinis ke arah Ryan. Catherine menggandeng tangan Ryan. Tenang, aku di sini. Ryan mengangguk, tapi jantungnya berdetak kencang. Tak lama, seorang wanita paruh baya dengan penampilan mewah mendekati mereka. Catherine, sayang, kau cantik sekali malam ini, ucapnya sambil memeluk. Dan, ini siapa? Ini Ryan. Ayah mengenalkannya sebagai calon menantu. Wajah wanita itu langsung berubah. Ia memandangi Ryan dari ujung rambut hingga sepatu. Senyumnya menipis. Calon menantu. Ia tertawa kering. Astaga, Cat, sayang, ayahmu benar-benar gila ya akhir-akhir ini. Kau serius? Catherine menjawab santai. Aku serius, dan Ryan bukan seperti yang kamu pikir. Wanita itu memalingkan wajah, lalu berbisik pelan, cukup keras untuk didengar Ryan. Lihat saja nanti, dunia kita ini tidak untuk sembarang orang. Sepanjang malam, Ryan mencoba bersikap tenang. Ia mengikuti setiap langkah Catherine, menjawab pertanyaan dengan sopan, dan tersenyum meski dihujani tatapan meremehkan. Namun puncaknya terjadi saat sesi makan malam. Salah satu tamu pria, sepupu Catherine bernama Brandon, mengangkat gelas dan mengajak toast. Saya ingin mengangkat gelas untuk Ryan, calon anggota baru keluarga Morgan. Meski latar belakang kita berbeda jauh, sangat jauh, tapi setidaknya dia berhasil menunjukkan satu hal. Semua mata tertuju pada Brandon. Bahwa kadang, menyelamatkan nyawa orang kaya bisa jadi jalan tercepat untuk naik kasta. Beberapa orang tertawa kecil. Beberapa tersenyum kecut. Ryan menunduk. Kata-kata itu seperti tamparan di depan umum.
Catherine langsung berdiri. Brandon, cukup. Kalau kamu mau bicara kasar, jangan di tempat yang penuh orang beradab. Relax, Cat. Kami hanya bercanda. Ryan pasti sudah terbiasa dengan cemoohan, kan? Sindirnya lagi. Tapi sebelum Catherine sempat membalas, Ryan berdiri. Ia mengambil mikrofon di meja. Saya tahu saya bukan siapa-siapa. Saya lahir dari keluarga miskin, besar di desa, dan sekarang kerja sebagai tukang bersih-bersih. Saya gak malu, tapi saya juga gak akan biarkan siapapun menginjak harga diri saya. Suasana langsung hening. Saya gak minta dijodohkan. Saya gak minta dikasih jabatan. Saya cuma tolong orang yang saya lihat sekarat. Dan kalau itu dianggap aji mumpung, saya minta maaf. Tapi saya gak menyesal. Ryan mengembalikan mikrofon, lalu berjalan keluar ballroom, menahan napas panjang. Di belakang, semua orang terdiam. Catherine segera menyusulnya. Di luar ballroom, Ryan duduk di anak tangga darurat, melepas jasnya dan mengelap keringat. Tak lama, Catherine datang dan duduk di sampingnya. Kamu gak perlu minta maaf tadi, katanya pelan. Saya cuma gak enak, Bu. Saya tahu saya gak cocok di dunia ini. Catherine menatap langit malam. Mereka semua salah. Dunia ini gak diukur dari jas, kartu nama, atau aksen bicara. Ryan menghela napas panjang. Saya bisa pergi kalau kamu malu. Tidak, kata Catherine cepat. Jangan kemana-mana. Ryan menoleh. Catherine menatapnya dalam-dalam. Kalau aku harus pilih antara keluarga yang suka merendahkan orang dan kamu yang jujur dan apa adanya, aku pilih kamu. Ryan terdiam. Kata-kata itu membuat seluruh dadanya hangat. Aku tahu ini aneh, lanjut Catherine. Tapi, aku mulai nyaman. Sama kamu. Sama semua kesederhanaan kamu. Ryan tersenyum kecil. Saya gak janji bisa bahagiain kamu dengan harta, Bu. Aku gak butuh harta. Aku butuh tenang. Dan kamu kasih itu. Untuk pertama kalinya, tak ada jarak di antara mereka. Hanya ada dua manusia yang saling menatap dalam diam, dengan perasaan yang perlahan-lahan, tanpa mereka sadari, telah tumbuh. Bukan karena paksaan, bukan karena utang budi, tapi karena ketulusan yang tak pernah direncanakan. Hari-hari berikutnya terasa aneh bagi Ryan. Setelah pertemuan di taman, Catherine mulai bersikap berbeda. Tidak sepenuhnya ramah, tapi juga tidak lagi dingin seperti sebelumnya. Ia kadang menghubungi Ryan lewat pesan singkat, bertanya kabar, meminta ditemani rapat dengan tim lokal, atau bahkan sekadar minta ditemani makan siang. Bagi Ryan, semuanya masih terasa seperti mimpi aneh yang belum ada habisnya. Sementara itu, Albert Morgan yang sudah kembali ke Jakarta atas saran dokter pribadinya, mulai memantau hubungan anaknya dengan Ryan dari kejauhan. Setiap hari ia mengajak Ryan makan malam bersama di rumah mewahnya di kawasan elit Jakarta Selatan. Di meja makan itu, Albert selalu mengamati diam-diam cara Ryan bersikap pada Catherine. Ia tahu, kehangatan tidak bisa dipaksakan, tapi ia juga tahu anaknya punya hati, hanya saja terkunci rapat. Suatu malam, setelah makan malam bersama, Ryan dan Catherine duduk di teras rumah sambil meminum teh jahe buatan pembantu rumah tangga mereka. Lampu-lampu taman menyala redup, dan suasana tenang. Capek hari ini? Tanya Catherine membuka percakapan. Lumayan. Tadi ikut bantu bersih-bersih lagi di kantor lama. Saya gak enak kalau cuma duduk nganggur terus. Jawab Ryan jujur. Catherine menoleh padanya. Kamu tuh, aneh. Aneh kenapa? Orang lain kalau sudah punya akses ke keluargaku, pasti langsung mikir gimana caranya cepat kaya. Kamu malah masih ngepel. Ryan tertawa kecil. Saya gak pernah ngejar kaya, Bu. Dulu saya kerja keras supaya bisa kirim uang ke ibu di kampung. Sekarang, kalau bisa bantuin orang lain, saya bantuin. Itu aja. Catherine menatap ke arah taman. Aku iri. Ryan meliriknya. Iri kenapa? Karena kamu bisa sesederhana itu. Hidupku terlalu rumit. Ambisi, bisnis, kompetisi.
Bahkan cinta pun dihitung dengan strategi. Ryan tidak menjawab. Ia membiarkan Catherine bicara, karena ia tahu wanita itu jarang membuka diri. Aku pernah pacaran selama 3 tahun. Pria yang kupercaya sepenuhnya. Ternyata dia cuma manfaatin aku buat naik jabatan. Setelah dapat posisi direktur, dia selingkuh sama sekretarisku sendiri. Ryan menatapnya penuh simpati. Maaf, Bu. Saya gak tahu. Itu sebabnya aku jadi seperti ini. Dingin, sinis, menjaga jarak. Bukan karena aku sombong, tapi karena aku takut. Ryan menatap langit. Bintang mulai bermunculan. Kadang kita gak bisa pilih siapa yang nyakitin kita. Tapi kita bisa pilih mau tetap percaya orang lain atau enggak. Catherine menoleh. Dan kamu percaya sama orang, setelah semua yang kamu alami. Saya pernah ditipu, dicuri, bahkan dituduh maling di luar negeri. Tapi tetap aja, saya masih percaya. Karena kalau saya berhenti percaya, hidup saya kosong. Jawaban itu membuat Catherine termenung lama. Lalu tiba-tiba, tanpa disadari, ia berkata pelan, "Kalau aku mau percaya lagi, kamu bersedia dijadiin tempat percaya itu?" Ryan menoleh cepat. "Bu, jangan panggil aku Bu, terus," katanya, setengah kesal. "Namaku Catherine." Ryan tersenyum. "Oke, Catherine." Senyum itu menular. Catherine tersenyum balik. Senyum yang bukan hanya sopan, tapi jujur. Malam itu, untuk pertama kalinya, dua dunia yang berbeda, TKI miskin dari kampung dan pewaris perusahaan miliarder Amerika, bertemu dalam ruang yang sama, kejujuran dan ketulusan. Dan entah bagaimana, malam itu juga, di dalam hati Catherine, muncul perasaan asing yang selama ini ia tolak mati-matian. Perasaan bahwa mungkin ia mulai jatuh cinta. Pagi itu, Ryan baru saja selesai sarapan di rumah kontrakannya yang sederhana. Meski kini ia lebih sering berada di rumah keluarga Morgan, ia tetap mempertahankan tempat tinggal lamanya, sebagai bentuk rasa hormat pada dirinya sendiri dan masa lalunya. Namun pagi ini tidak seperti biasanya. Telepon genggamnya terus berdering. Ada puluhan pesan WhatsApp masuk dari teman-temannya sesama mantan TKI, tetangga kontrakan, bahkan dari adik sepupunya di kampung. Semua isi pesannya nyaris sama. "Ryan, lo masuk TV. Wewe, serius lo pacarin anak bos? Ini gila. Nama lo di berita online." Ryan buru-buru membuka salah satu link berita yang dikirim padanya. Judulnya besar dan heboh. Heboh 2 tanda seru 2 anak miliarder Amerika pacari mantan OB di Jakarta. Siapa sebenarnya Ryan? Matanya membelalak. Ia menelusuri isi artikel yang menampilkan foto dirinya bersama Catherine saat makan siang di salah satu restoran elit di SCBD 2 hari lalu. Waktu itu Catherine sedang memegang tangan Ryan di atas meja sambil tertawa. Momen yang sangat pribadi dan tidak pernah mereka bayangkan akan diabadikan. Ternyata ada yang memotret mereka diam-diam dari kejauhan. Ryan merasa jantungnya berdetak cepat. Ia segera menelepon Catherine. "Cat, aku tahu, Ryan," kata Catherine dengan suara datar. "Aku juga lihat beritanya. Aku lagi di kantor sekarang. Semua orang di sini juga udah lihat. Kamu nggak marah? Aku gak peduli sama berita. Tapi yang jadi masalah, Papa juga udah tahu. Dan dia murka." Ryan langsung berdiri dari kursinya. "Aku ke rumah sekarang." Jangan kesana dulu. Papa butuh waktu." Sementara itu, di kediaman Albert Morgan yang megah, suasana pagi berubah menjadi tegang. Albert menghempaskan koran ke meja makan dengan nada kesal. "Ini bukan yang aku maksud ketika aku bilang ingin menjodohkan kalian," teriaknya pada Catherine yang berdiri di seberang meja. "Papa yang bilang, Papa ingin aku membuka hati pada Ryan. Sekarang saat aku mulai melakukannya, kenapa Papa justru marah?" "Karena ini semua jadi konsumsi publik. Catherine, perusahaan kita sedang bersiap IPO di Jakarta. Hubungan pribadi kamu bisa memengaruhi nilai saham." Catherine menatap ayahnya tajam. "Jadi semua ini hanya soal bisnis buat Papa?" Albert terdiam.
Lalu, suaranya melemah. Aku hanya ingin melindungimu. Kat, Ryan bukan dari dunia kita. Dunia kita kejam. Hari ini mereka memujimu. Besok mereka akan menginjakmu. Apa kamu pikir Ryan siap menghadapi itu semua? Catherine tidak menjawab. Ia tahu ayahnya benar dalam satu hal. Media tidak akan membiarkan mereka tenang. Tapi di sisi lain, ia mulai menyadari, ia benar-benar peduli pada Ryan, lebih dari yang ia kira. Sore harinya, Ryan nekat datang ke rumah Albert. Ia mengenakan kemeja bersih, rapi, dan wajah serius. Albert menerima kehadirannya di ruang tamu dengan tatapan dingin. "Saya tahu saya bukan siapa-siapa, Pak," ucap Ryan, langsung ke inti. "Saya gak pantas buat anak Bapak kalau dilihat dari status sosial. Tapi saya gak pernah berniat mempermalukan keluarga Bapak." Albert menyilangkan tangannya. "Kamu pikir niat baik cukup untuk membuatmu kuat hadapi dunia anakku? Kamu pikir cinta bisa menyelamatkanmu dari keganasan media, politik, dan tekanan perusahaan? Saya gak tahu soal dunia Bapak, tapi saya tahu satu hal. Saya gak pernah manfaatin Catherine. Saya sayang sama dia." Albert bangkit dari duduknya, mendekati Ryan dengan wajah serius. "Kamu sayang padanya. Itu bagus. Tapi kamu harus buktikan, Ryan. Jangan hanya jadi beban untuknya." Ryan menatap balik, penuh keyakinan. "Beri saya waktu. Saya akan buktikan saya bukan cuma mantan OB." Albert diam lama. Kemudian ia mengangguk kecil. "3 bulan. Aku beri kamu waktu 3 bulan untuk tunjukkan bahwa kamu bisa berdiri sendiri tanpa nama keluarga Morgan. Kalau setelah itu kamu tetap bersama Catherine, aku tidak akan menghalangi." Waktu berjalan cepat. Di tengah skandal media yang belum mereda, Ryan memilih tidak lagi bergantung pada koneksi Catherine maupun Albert. Ia kembali bekerja di sebuah perusahaan kecil sebagai petugas kebersihan, tapi di luar itu, ia diam-diam mengikuti kursus online soal manajemen properti dan bahasa Inggris bisnis. Ia bahkan mulai membangun channel YouTube kecil, membagikan kisah hidupnya sebagai mantan TKI yang berjuang dari bawah, diselingi motivasi hidup dan cerita lucu. Tak disangka, channel itu viral. Banyak yang merasa terinspirasi oleh ketulusan dan semangat hidup Ryan. Ia mendapat sponsor dari beberapa brand lokal. Catherine diam-diam menonton semua perkembangan itu dari jauh. Ia bangga. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia jatuh cinta bukan karena kekaguman pada pencapaian, tapi pada perjuangan dan ketulusan seseorang. 3 bulan berlalu. Ryan kembali berdiri di hadapan Albert. Kali ini, ia mengenakan setelan jas sederhana. "Channel YouTube saya sudah tembus 100.000 subscriber, Pak. Saya juga baru diterima magang di perusahaan properti lokal karena saya bisa bantu mereka bikin strategi konten untuk promosi. Ini semua saya lakukan sendiri, tanpa bantuan siapapun." Albert menatapnya lama. Kemudian, perlahan, ia tersenyum. "Kamu memang bukan dari dunia kami, Ryan. Tapi kamu sudah membuktikan kalau kamu bisa bertahan." Ia menepuk bahu Ryan. "Selamat datang di keluarga kami." Malam itu, Catherine menemui Ryan di taman yang sama tempat mereka pernah bicara dari hati ke hati. Tapi kali ini bukan sekadar teh jahe. Kali ini, Ryan membawa kotak kecil, berisi cincin sederhana, bukan berlian besar, bukan emas mencolok, hanya cincin perak kecil, tapi penuh makna. "Kat, aku gak punya banyak, tapi aku punya hati yang utuh buat kamu. Mau nikah sama aku?" Catherine tersenyum, menahan haru. Ia mengangguk pelan. Dan saat itu juga, dua dunia yang awalnya bertabrakan akhirnya menyatu.